Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini. Saya mengajar pada pelajaran produktif teknik permesinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa kelas 12 teknik permesinan. Pada pagi hari ini kita akan masuk kepada mata pelajaran CNC. Nah, karena kemarin ketika ujian penilaian tengah semester, banyak dari teman-teman kelas 12 teknik permesinan yang salah ketika mengisi tentang menentukan titik koordinat dari suatu benda kerja, maka saya akan menjelaskan lagi tentang koordinat pada CNC. Nanti akan ada praktek cara perhitungannya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Baik, sebelum kita masuk kepada materi untuk kita menentukan untuk prakteknya, kita harus mengetahui dulu ada dua metode yang digunakan untuk menentukan suatu koordinat pada mesin CNC. ada dua metode. Yang pertama adalah absolut, yang kedua ada incremental. Kita lihat dulu penjelasannya. Yang pertama absolut, pengertiannya adalah metode pengukuran mutlak. Adalah metode pengukuran koordinat yang hanya menggunakan sebuah titik tetap atau sebuah titik referensi. Jadi secara garis besar, absolut itu apabila sudah ditentukan titik awalnya atau titik referensi, maka itu tidak akan berubah-ubah. Maka perhitungan tetap dari titik awal itu. Nah, sedangkan incremental, dia menggunakan pengukuran dengan pertambahan berantai. Adalah metode pengukuran koordinat yang menggunakan koordinat tujuan terakhir yang kemudian digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pengukuran koordinat tujuan selanjutnya. Jadi untuk incremental itu, titik referensi yang pertama kali diarahkan itu tidak mempengaruhi. Jadi ketika kita sudah melakukan pengukuran itu, pindah ke titik selanjutnya, maka titik itu menjadi titik referensi lagi, dan kita berpindah lagi, dan itu pun akan menjadi titik referensi. Oke, kita akan mulai untuk bagaimana cara mempraktekannya. Itu yang pertama, mungkin saya akan mempraktekkan dulu yang mudah menurut saya dengan metode incremental terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai. Nah, ini gambar benda kerjanya. Itu yang X itu adalah ke atas ke bawah. Kalau misalnya ke atas itu X plus, kalau ke bawah X min. Nah, Z itu untuk ke kanan dan ke kiri, untuk pemakanan. Untuk ini benda kerja pengerjaan mesin bubut. Jadi Z ke kiri itu adalah minus, Z min, yang ke kanan Z plus. Oke, mari kita mulai. Saya akan menggunakan pulpen terlebih dahulu. Nah, oke, titik awal yang akan kita gunakan adalah ini, yang A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi akan ada 8 titik. Jadi saya akan menjelaskan tentang incremental terlebih dahulu gitu. Yang pertama, nomor satunya adalah karena ini titik awal. Karena ini adalah titik awal, maka ini adalah X0, Z0. Yang nomor satunya adalah Z0, X0, X0, Z0. Maka kita lanjut ke yang B. Nah, karena itu naik, maka Z nya bertambah, maka X nya bertambah, X 18. Z karena nggak berpindah ke kanan ke kiri, maka Z nya 0.
berarti X18 Z0. Nah, untuk yang B berarti X18 Z0. Nah, sekarang lanjut kita ke yang C. Untuk yang C, karena yang berpindah adalah yang Z nya, maka jadinya adalah X nya nggak ada perubahan, ini nggak ada naik, tetap lurus ini. Jadi X0 Z min 20. Paham ya? Lanjut ke selanjutnya yang D, yang kesini. Nah, kita lihat ini ada perubahan di tingginya dan juga perubahan di kesampingnya gitu. Kita lihat X8 Z min 12. Nah, lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini. X0 Z min 18 gitu. Kita lanjut ke sini. Ini incremental. Jadi setiap berhenti maka dia akan menjadi titik awal referensi. Seperti itu. Kita lanjut ke sini. Ini menjadi karena nggak berpindah, Z nya nggak berpindah, berarti X10 Z0. Nah, lanjut ke sini. Ini ada petunjuk radius. Kalau misalnya di pemrograman sense ini menggunakan G02. Jadi kita belum masuk dulu ke situ, kita masih berkecimpung dulu di koordinat agar teman-teman masih yang belum paham bisa menjadi paham. Kita masuk ke sini, ada perubahan di dua-duanya, maka X10 Z min 10. Nah, yang terakhir sini, karena nggak ada perubahan juga di X nya, nggak nambah naik dari sini tuh, nggak nambah naik ke atas tetapi malah ke kiri, berarti Z min 20 X0. Nah, kalau misalnya belum paham, jawabannya nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya, dan juga nanti PDF nya juga akan saya share. Nanti akan bentuk PDF nya akan saya share. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, ini jawaban yang tadi, kurang lebih seperti itu. Nanti di screenshot saja, dicocokkan sama yang gambar yang tadi, silahkan. Baik, kita berhenti di incremental terlebih dahulu mungkin sebelum kita lanjut lagi ke yang absolut. Kita belajar di incremental terlebih dahulu yang lebih mudah. Nanti akan ada berupa tugas, akan saya berikan tugas kalian gambar yang berbeda tentunya dengan incremental. Saya harap kalian mengerjakan sebagai latihan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada saya. Baik, di slide selanjutnya saya akan tunjukkan tugasnya. Nah, ini gambar yang akan digunakan. Kerjakan, berilah perhitungan program dari gambar tersebut dengan menggunakan koordinat incremental. Nah, sudah jelas. Jadi saya akan menggunakan program terlebih dahulu. Baik. Titik awalnya adalah ini. Titik awalnya kita menggunakan incremental. Titik awalnya ini. Saya akan buka titik awalnya jadi X0 Z0. Nah, nanti kamu ke selanjutnya ke B, lanjut ke C, lanjut ke D, ke E, sampai ke F. Jadi titiknya adalah ini,
ini, dan ini, serta ini. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti difoto dan dikirim ke saya. Nggak usah canggung-canggung bertanya kepada saya, oke? Nah, nanti kayak gini contohnya. Kalian bikin tabel terlebih dahulu seperti ini. Ada N. Sebenarnya kalau misalnya sudah masuk ke pemrograman, jadi ada sekitar 5 kolom. Saya menggunakan pulpen terlebih dahulu. Nah, ada N. Kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam pemrograman, sesudah N ada kode G atau kode M code atau G code, baru X dan kode Z, baru setelah itu F, baru setelah itu keterangan. Apabila kita sudah masuk ke dalam pemrograman, tapi saya ingin menekankan dulu terlebih dahulu di koordinat, maka kalian buat di buku tulis, lalu nanti difoto, kirim ke saya. Hanya ini aja, yang X dan Z nya saja gitu, dari foto yang sebelumnya udah kalian buat. Nah, yang titik awalnya sudah saya tentukan tadi, yang nomor 1 yang A, X0, Z0. Nah, kalian tinggal isi selanjutnya. Oke. Next, masih ada apa enggak? Nah, selamat belajar. Jangan lupa dikerjakan latihannya untuk menambah kemampuan kalian, karena ini sensei lumayan keren deh kalau kalian kerja di bidang sensei itu. Kalau kalian paham tentang pemrograman sensei itu udah keren banget. Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.